kedua, untuk kita terus boleh mengarungi dan juga dalam menjalani setiap perjalanan kehidupan kita yang Tuhan izinkan boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Sebentar kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Dalam Lukas pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Hai umatnya, dengarlah sabda bunyi kebenaran firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di kaki Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Dan sesudah mereka menghelai perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatunya, lalu mengikut Kristus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dan hari ini kita akan bernaung di dalam sebuah tema melalui teks yang sudah kita baca dan sudah kita dengarkan ini, yaitu diberkati Tuhan untuk memberkati. Sekali lagi, diberkati Tuhan untuk kita boleh menjadi berkat. Ada dua hal penting yang coba ingin saya sampaikan dari mimbar ini. Bagaimana Tuhan memberkati dan bagaimana cara Tuhan, serta bagaimana sikap dan respon kita saat kita sudah diberkati oleh Tuhan. Kita melihat di poin yang pertama, yaitu Simon diberkati oleh Tuhan. Apa alasan Tuhan sehingga Tuhan harus memberkati Simon? Minggu yang lalu kita sudah mendengarkan renungan, bahkan khotbah yang disampaikan oleh Ibu Gembala kita, bahwa ada janji yang Tuhan sudah beri bagi umatnya. Bahkan di dalam janji itu ada banyak hal yang dijanjikan, termasuk bahwa Allah akan memberkati umat-umatnya. Tetapi melihat daripada teks yang kita baca hari ini, saya pikir tidak segampang apa yang kita pikirkan. Bagaimana Allah memberkati orang-orang pilihannya ataupun anak-anak tebusannya. Yang pertama yang coba saya lihat di sini, bagaimana Tuhan memberkati daripada hidup
daripada Simon Petrus, yaitu karena Petrus mendukung pekerjaan Tuhan. Ini alasan yang pertama mengapa Tuhan harus memberkati Petrus. Ini alasan mengapa Tuhan memberkati kehidupan daripada Petrus. Lukas pasal yang kelima ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7, di sini dikatakan ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajak orang banyak dari atas perahu. Ketika Tuhan sedang ada di dalam pantai dan ada banyak orang-orang yang ingin mendengarkan kabar sukacita yang Tuhan ingin sampaikan kepada mereka yang ingin mendengarkannya. Tetapi Yesus mungkin berpikir, kalau saya ada di tengah-tengah mereka, mungkin akan berdesak-desakan ada orang yang datang. Lantas bagaimana caranya supaya saya bisa untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini? Sehingga Yesus harus berpikir, oh, saya harus memakai salah satu perahu daripada orang-orang yang ada di pantai ini. Dan tentunya di situ ketika Petrus dan teman-temannya ada di dalam pantai itu sedang menjala ikan, dan Tuhan Yesus meminta perahu Simon Petrus untuk dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada banyak pekerjaan yang harus kita kerjakan. Bahkan mungkin ada banyak hal yang harus dikerjakan oleh Yesus. Sekalipun dia adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha tahu segala sesuatunya, namun Yesus butuh kerjasama ataupun partner kerja untuk boleh melakukan misi tugas penyelamatannya. Sehingga ketika Yesus ingin menyampaikan kabar sukacita itu, Yesus harus membutuhkan perahu daripada Simon untuk dia boleh menyampaikan kabar sukacita. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya perahu yang diberikan oleh Petrus, tetapi ketika Petrus mendukung pelayanan dan ketika Petrus terlibat dalam pelayanan yang Yesus kerjakan, ada perahu. Tentunya juga ada tenaga yang diberikan oleh Petrus. Karena ayat ini mengatakan ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya lebih dalam lagi. Berarti bukan hanya sekedar perahu yang diberikan oleh Petrus, tetapi ada juga tenaga yang diberikannya. Petrus harus mendorong perahu ini agak dalam, agak jauh, untuk Yesus bisa memberitakan kabar sukacita itu. Ada tenaga yang diberikan oleh Petrus, tetapi bukan hanya juga tenaga yang diberikan oleh Petrus, ada juga waktu yang diberikan oleh Petrus. Mungkin harusnya dia sudah harus pulang untuk berjumpa dengan keluarga, saudara, bahkan anak-anaknya. Tetapi oleh karena ada pekerjaan Tuhan yang belum selesai, oleh karena ada pekerjaan Tuhan yang harus Petrus terlibat di dalamnya, sehingga waktunya harus tersita untuk sampai perahu daripada Petrus selesai dipakai oleh Tuhan Yesus sendiri. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melibatkan diri di dalam pelayanan, salah satu dari ayat ini yang kita baca adalah cara Tuhan untuk memberkati umat-umatnya. Lebih jauh lagi nanti kita akan melihat, namun di awal ini saya ingin mau sampaikan, tidak ada niat daripada Petrus, tidak ada mungkin di dalam hati pemikiran Petrus, saat saya berikan waktu saya, saat saya berikan tenaga saya, saat saya sudah memberikan perahu saya, maka saya akan mendapatkan berkat yang lebih jauh. Mungkin tidak ada di dalam pemikiran Petrus seperti itu. Jikalau ada contoh Tuhan saya memberikan demikian dan Tuhan harus membalaskan demikian, saya pikir itu menjadi sebuah transaksional di dalam sebuah iman kekristenan. Berkat dan janji Tuhan itu tidak termasuk di dalam sebuah transaksi bagi kita. Bukan istilah take and give. Kamu beri, saya menolong. Kalau kami tidak memberi, maka saya tidak menolong. Saya pikir bukan begitu konsep Tuhan di dalam memberkati umatnya. Tetapi Tuhan tahu caranya bagaimana dia memberkati umat-umatnya. Jadi saudaraku
Mungkin jangan kita berpikir, saat saya sudah memberikan tenaga, waktu dan tenaga seperti Alkitab di dalam Petrus, maka saya akan mendapatkan berlipat kali ganda. Belum tentu juga. Karena mungkin dalam hati Petrus tidak ada terlintas hal yang demikian. Tapi saat dia terlibat di dalam pelayanan, maka Tuhan pun tidak buta memberkati orang-orang yang terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Petrus memberikan perahu, memberikan tenaga, dan memberikan waktunya untuk dia memberikan pelayanan bersama dengan Tuhan. Selain daripada Petrus terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, ada satu kisah yang boleh saya coba ingin sampaikan. Tapi kita harus berhati-hati di dalam mencerna, dalam memahami daripada kisah nyata yang dirasakan oleh seorang pebisnis yang bernama Stanley Tam. Ini adalah seorang pebisnis di Amerika Serikat bernama Dr. Stanley Tam. Dia sudah banyak melakukan bisnis, tetapi bisnisnya tidak berjalan seperti yang dia harapkan. Akhirnya dia melihat ada sebuah bisnis untuk menjadi masuk di dalam sebuah bisnis, sebuah plastik. Tetapi ketika dia juga masuk di dalam bisnis plastik ini, teman-teman yang lain juga dia sudah melihat bahwa bisnis plastik ini juga banyak juga orang yang tidak kuat di dalamnya. Ada juga banyak yang gagal. Tetapi dia memulai sebuah keyakinan dan tekad dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ketika ingin berjalan dan ingin membangun bisnis ini, mari Engkau Tuhan, Engkau menolong bisnis ini. Singkat cerita, daripada perjalanan, daripada bisnis, daripada Dr. Stanley Tam ini, maka dia membangun sebuah perusahaan, yaitu apa yang tulisan bacanya ini, United States Plastic Corporation. Nanti di internet Bapak Ibu boleh lihat sendiri. Inilah bisnis yang dia bangun. Tetapi dalam bisnisnya itu, dia mengatakan kepada Tuhan, dalam bisnis ini akan menjadikan sebuah pelayanan yang harus saya kerjakan bagi Tuhan. Dan dia mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, sekiranya lambat laun ataupun dalam perjalanan waktu ke depan Tuhan memberkati bisnis ini, maka tugas saya pun untuk mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan tidak akan pernah saya lupakan. Itu yang menjadi sebuah komitmen, bahkan prinsip daripada Stanley Tam ini. Berjalan waktu demi waktu, bahkan tahun demi tahun sudah berjalan. Ketika bisnisnya semakin diberkati oleh Tuhan, seperti kita di dalam iman kekristenan, ada bagian di dalam Alkitab yang mengatakan 1/10 daripada apa yang kita berikan kepada Tuhan. Maka dia mulai berpikir, Tuhan semakin memberkati bisnis daripada Stanley Tam ini, maka dia mengatakan, aku akan memberikan 20, bukan lagi 10 ya Tuhan. Dia melihat pekerjaan Tuhan, bisnisnya semakin diberkati. Akhirnya dia menaikkan. Dia menaikkan menjadi 30. Lambat laun dia naikkan menjadi 40. Akhirnya sampai kepada 50-50. 50-50. Sekarang begini Tuhan. Sepertinya dia seperti negosiasi sama Tuhan. Sekarang 50-50. Tuhan 50, saya 50. Dalam bisnis ini. Tetapi seiring berjalannya waktu, Tuhan pun semakin memberkati bisnis daripada Stanley Tam ini. Sekarang dia balik. Tuhan, dulu saya hanya 1/10 saya berikan kepada Tuhan, dan saya 90. Sekarang Tuhan yang 60, saya 50, saya 40. Berjalan waktu terus, dan dia semakin juga diberkati oleh Tuhan. Akhirnya dia naikkan, Tuhan yang 30, saya yang Tuhan yang 70, saya yang 30. Dia juga berjalan di dalam bisnisnya, dan di hidupnya semakin diberkati oleh Tuhan. Dan dia juga sepertinya menantang
dan ingin melakukan sebuah negosiasi kepada Tuhan. Tuhan, sekarang Tuhan yang 80, saya yang 20. Berjalan waktu sampai dia naikkan, Tuhan yang 90, saya yang 10. Berjalannya waktu lagi, tidak ada lagi, semuanya untukmu ya Tuhan. Ketika bisnis itu dan dia mengatakan, Tuhan, semuanya ini milikmu, ini bisnismu, dan namanya ini berubah menjadi Christ is the answer. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya tidak ingin mengajak saudara ingin transaksional di dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi ketika saya dan saudara terlibat dan meyakinkan sebuah komitmen itu kembali dan janji Tuhan, maka Tuhan pun tidak lalai untuk menepati janjinya. Dia mengatakan awalnya 10, sampai dia mengatakan 100 semuanya kepadamu ya Tuhan. Sampai akhirnya dia mengatakan, dia ganti itu nama, Christ is the answer. Artinya Kristus yang menjadi sebuah jawaban dan pemilikan atas seluruh hidup kita. Segenap nafasku, segenap jiwaku, bahan yang sebenarnya kalau dari lirik lagu itu dan kita melihat dari gambaran ini, kejayaan, kesuksesan tidak ada menjadi sebuah arti selain Kristus yang menjadi sebuah jawaban dalam kehidupan. Cerita ini tidak berlanjut sampai di sini Bapak Ibu Saudaraku. Akhirnya saking dia diberkati oleh Tuhan, dia bertemu dengan temannya yang bernama Charles Taub. Ya, dia bertemu dan mereka berdiskusi. Ini bagaimana? Bisnis semakin diberkati oleh Tuhan, uang semakin ada. Bagaimana ini caranya? Uang ini mau kita kemanakan? Akhirnya mereka berdoa kepada Tuhan dan dapat mengambil sebuah kesimpulan. Maka mereka mendirikan yang namanya sebuah misi penginjilan. Mereka mendirikan sebuah misi penginjilan. Bagaimana uang yang mereka ataupun orang-orang yang terlibat di dalamnya, yang rindu ingin bermisi memberitakan Injil baik itu kemana-mana pun, maka berani mereka untuk membiayai segala kebutuhannya asal berkomitmen untuk terus boleh memberitakan kabar Injil Tuhan. Berjalan terus dan sampai tiba waktunya negara-negara dipenuhi Injil daripada Tuhan melalui pelayanan daripada bahkan misi yang mereka buat ini. Akhirnya ada seorang yang bernama Nancy Giles, ya agak sedikit kurang bagus ngomongnya. Nancy Giles ini dia datang waktu masih muda. Dia datang ke sama si Stanley Tam dan juga Charles Stone ini. Dia masih muda. Saya mau menjadi seorang misionaris yang akan melayani di Indonesia. Dia berkomitmen untuk datang ke Indonesia. Dan akhirnya dia diterjunkan, dibiayai untuk boleh merintis, bahkan berada di Indonesia. Singkat cerita daripada pelayanan daripada Nancy ini membuat ataupun ada sebuah hasil. Sampai saat ini ada banyak mahasiswa, ada banyak anak-anak Tuhan yang sangat jitu, bahkan yang sangat bermutu dihasilkan daripada sekolah itu. Ada namanya sekolah yang ada di Alkitab. Kalau Bapak Ibu pernah dengar Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara yang ada di Malang atau di Tiga Malang, itulah pelayanan dari Nancy yang memberi diri untuk pelayanan pergi ke Indonesia. Saudaraku, sampai sekarang kampus ini berdiri. Bahkan mungkin kampus itu direncanakan bukan lagi sekolah tinggi teologi, namun menjadi sebuah universitas. Semakin merambat karena ada anak-anak Tuhan yang memberi diri untuk boleh melayani. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pekerjaan
dan pelayanan Tuhan. Saat terlibat di dalam pelayanan Tuhan, maka ada juga ganjaran ataupun berkat yang Tuhan beri bagi setiap kita. Yang kedua, kenapa Petrus diberkati oleh Tuhan? Karena Petrus belajar taat kepada Tuhan. Yang terambil dari mana? Terambil dari Lukas 5:4-5. Di sini dikatakan, setelah selesai berbicara, artinya setelah Yesus selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ada ketaatan yang didapati Tuhan, didapati Yesus di dalam diri seorang Petrus. Petrus harusnya banyak alasan. Ketika Tuhan menyuruh Petrus, tadi boleh banyak alasan yang harus diberikan oleh Petrus dengan mengatakan telah sepanjang malam atau dan lain sebagainya, dan hanya lagi hal-hal yang dapat dia sampaikan. Bagaimana dia untuk menolak apa yang dikatakan oleh Yesus? Tapi ketika Yesus mengatakan, Petrus, tebarkanlah jalamu dan bertolaklah lebih dalam lagi. Tapi Petrus dengan taat dan dia mengatakan, Guru, karena engkau mengatakannya, maka aku akan menebarkan jala juga. Ada ketaatan mendatangkan berkat kepada kehidupan daripada Petrus itu sendiri. Di Alkitab ada banyak contoh menggambarkan ketaatan daripada anak-anak Tuhan atau hidup yang diberkati oleh Tuhan. Salah satu contohnya adalah Abraham. Ketika Tuhan mengatakan, pergilah dari tanahmu, dari tanah Ur Kasdim, maka aku akan memberkatimu. Sementara Abraham di dalam Alkitab dikatakan dia adalah orang yang kaya, dia adalah orang yang banyak budak, dia adalah banyak hartanya dan lain sebagainya. Tapi Tuhan menyuruh Abraham untuk berjalan pergi dari tanahnya untuk melihat kebesaran Tuhan di dalam hidupnya. Abraham taat. Di dalam Alkitab dikatakan, Abraham, pergilah dari tanahmu. Aku akan, masih akan, belum tentu. Ibaratnya kata akan ini berarti belum pasti. Tetapi Abraham pun taat berjalan mengikuti panggilan daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara tahu kisah daripada Nuh? Yang Tuhan sendiri suruh dia untuk membangun bahtera di atas gunung. Gimana ya? Perahu atau bahtera itu fungsinya di gunung atau di air sih? Perahu itu, bahtera itu ataupun kapal itu ya fungsinya di laut, di air, bukan di atas gunung. Tapi Tuhan menyuruh Nuh dirikan atau bangun bahtera di atas gunung sana. Apa enggak gila Pak? Coba kira-kira kita nanam jagung di jalan raya, di aspal itu, kira-kira bagaimana? Contohnya ya, Tuhan suruh, putarlah, tanam dulu jagung di atas aspal itu. Kira-kira gitulah gambaran daripada Nuh. Tuhan suruh buat bahtera di atas gunung. Tapi yang dilakukan oleh Nuh apa? Dia taat. Sampai orang mengatakannya, kamu gila. Alkitab mengatakannya, orang-orang yang melihat itu mengerjakan dan membangun bahtera itu di atas gunung, kamu gila kali ya? Sebodoh inikah hidupmu? Tapi Nuh bukan mendengarkan apa yang menjadi kata orang, namun dia mendengarkan apa yang menjadi kata Tuhan dalam hidup. Seringkali mungkin juga kita ingin terseok-seok. Seringkali kadang kita juga ingin jatuh oleh karena terlalu banyak kita mendengarkan, membuka telinga dari orang lain ketimbang suara Tuhan yang berbicara dalam kita. Tapi Nuh, dia berjalan taat dan dia membuat bahtera itu. Ada Musa. Di awalnya ketika Tuhan memanggil Musa, dan dia juga mengatakan, aku tidak fasih lidah Tuhan, aku tidak pintar seperti yang lain.
Tetapi pada akhirnya Musa pun taat untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Kanaan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketaatan menjadi hal yang penting juga. Bagaimana berkat Tuhan itu tercurah di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua yang boleh saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudaraku adalah bagaimana sikap Petrus terhadap berkat. Bagi saya ini yang sangat penting. Bagaimana kita menyikapi berkat yang Tuhan beri bagi kita. Yang pertama adalah bahwa Petrus tidak tamak dengan berkat yang dia terima. Apa buktinya? Ketika Tuhan sudah memberkati Petrus begitu berlimpah-limpah, tetapi Petrus tidak tamak dengan berkat yang dia terima. Itu terambil dari Lukas 5 ayat yang ke-7 di sini dikatakan, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Kalau kita lihat sekarang ini, ya kalau bisa kita keep sendiri ya. Kalau ada berkat, tahan, jangan sampai lepas. Tapi Petrus berbeda. Ketika dia diberkati oleh Tuhan, dia memberikan isyarat kepada teman-temannya yang lain. Dia mengulurkan tangannya kepada yang lain, dan dia mengatakan, mari sini, biar kita sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dan dikatakan di dalam Alkitab, kedua perahu itu hingga hampir, bukan hanya perahu Petrus yang hampir tenggelam, tapi kedua perahu itu dikatakan. Artinya teman-temannya, saudaranya yang lain juga mengalami berkat yang sama dari kehidupan ketaatan daripada Petrus. Saudaraku, inilah yang menjadi sebuah perenungan. Dan dari sinilah saya ambil tema ini, bahwa Tuhan memberkati kita untuk kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Tapi Tuhan, aku kurang, segini masih belum Tuhan. Jangan. Berkat Tuhan itu dengan porsinya yang sudah ditentukan oleh Allah sendiri. Kalau kita keep sendiri terus, kita keep, tiba-tiba ketika Tuhan ingin menjadikan kita menjadi saluran berkat daripada Tuhan, tapi karena kita tetap genggam dengan erat-erat, dan ketika Tuhan ingin membuka untuk kita boleh menjadi saluran berkat daripada Tuhan, akan sakit karena kita keep sendiri berkat itu. Makanya ketika kita menerima berkat daripada Tuhan, kiranya dengan tangan yang tetap terbuka. Dan kapan Tuhan pun ambil, dan kapan pun Tuhan izinkan kita menjadi berkat, maka ini akan tetap boleh mengalir dalam hidup. Mungkin sudah 1 atau 2 kali saya sudah sampaikan dari mimbar ini menjadi sebuah kesaksian dari orang-orang yang sudah pergi ke Yerusalem, bahwa ada di Yerusalem Danau Galilea dan Laut Mati. Ada Danau Galilea. Danau Galilea ini adalah tempat di mana Petrus dan teman-temannya atau yang lain untuk menjala ikan, mencari kehidupan. Tetapi ada namanya Laut Mati. Kenapa disebut Laut Mati? Bapak Anton yang mati bukan? Tapi disebut Laut Mati. Dan Danau Galilea dan Laut Mati itu mendapatkan satu aliran mata air, yaitu dari Sungai Yordan. Satu air, satu aliran. Tetapi Danau Galilea ini tempat di mana ada banyak orang mendapatkan, bahkan mencari kehidupan, maka dialirkan airnya lagi. Tetapi ketika sampai di Laut Mati, tidak ada lagi aliran yang lain. Sampai tumbuhan pun, ikan pun tidak hidup di sana. Artinya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mungkin kita merasa diberkati oleh Tuhan, tapi mungkin justru kehidupan kita kering, bahkan mungkin mati. Jadilah menjadi laut ataupun menjadi Danau Galilea, tempat di mana ada banyak orang mencari ikan, dan air yang ada di Danau Galilea juga mendapat aliran dan dialirkan kembali. Saudaraku, jangan kita keep, karena ketika Tuhan akan minta, akan terasa sakit kalau Tuhan ingin kembali tangan kita. Kiranya dengan tangan yang terbuka juga, kita tetap membuka tangan ini untuk boleh memberkati.
Petrus, dia tidak menyimpan sendiri. Bahkan Petrus tidak mengambil sendiri. Dia tidak tamak, dia tidak serakah. Namun dia memanggil teman-temannya untuk juga diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang sama. Karena perahu itu dua-duanya sama-sama hampir tenggelam. Petrus tidak mengatakan, kan saya yang lebih, kan saya yang lebih utama, kan perahu saya yang dipakai, tenaga saya yang saya pakai, ya kan? Boleh saja dong. Tapi melihat Alkitab tidak mengatakan demikian. Alkitab mengatakan dua-duanya perahu itu hampir tenggelam. Diberkati oleh Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana sikap Petrus terhadap berkat? Yang kedua ini adalah Petrus menyadari keilahian daripada Yesus Kristus. Dari mana ini terjadi? Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan kaki Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripada aku karena aku ini seorang berdosa. Coba di ayat sebelumnya apa? Di ayat yang ke-7. Di ayat yang ke-7 di situ dikatakan, di ayat yang ke-5, coba ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5. Adakah ayat yang ke-5? Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami awalnya belum mendapatkan berkat itu. Pengenalan akan Tuhan, pengenalan Petrus akan Tuhan hanya sebatas guru. Tetapi ketika Tuhan sudah memberkati daripada kehidupan daripada Petrus, maka kata guru itu berubah menjadi kata Tuhan, Tuhan, dan dia tersungkur di kakinya. Apa yang menjadi pelajaran dari kata guru menjadi kata Tuhan di sini? Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sadarkah saya dan juga saudara, ketika kita semakin diberkati oleh Tuhan, bahkan ketika kita semakin dikuatkan oleh Tuhan, sadarkah kita pengenalan akan kita kepada Tuhan akan semakin dalam? Jangan hanya berpikir ketika Tuhan sudah memberkati kehidupan kita, justru kita semakin jauh daripada Tuhan. Tetapi Petrus berbeda sekali. Ketika dia sudah diberkati, sebelum dan sesudah dia diberkati oleh Tuhan, dia berbeda pengenalannya kepada Tuhan. Sebelum dia diberkati, dia hanya mengatakan dia hanya sebagai guru, hanya sebagai pengajar. Namun ketika dia sudah diberkati oleh Tuhan dan dia sudah melihat karya Tuhan, maka kata guru itu berubah menjadi Tuhan di dalam hidupnya. Berkat itu hanya sarana yang Tuhan beri bagi kita. Namun jadikan berkat itu tidak berhenti kepada berkat itu sendiri, tapi jadikan berkat itu juga yang kita terima menjadi semakin dalam lagi pengenalan kita akan Tuhan. Kalau hanya berkat berhenti kepada berkat, bukan itu yang sesungguhnya yang dimaksudkan oleh Tuhan. Tapi Tuhan ingin mau berkat yang kita terima akan semakin membukakan dan akan semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Bahkan akan semakin melihat kebesaran Tuhan di dalam hidup kita. Petrus menyadari keilahian daripada Yesus Kristus, dari guru menjadi Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya dalam pengenalan akan Tuhan kita juga semakin dikuatkan dan diberkati oleh Tuhan akan setiap janji dan kebesaran Tuhan di dalam hidup kita. Petrus menyadari dan Petrus juga melihat dan semakin dalam pengenalannya akan Tuhan yang begitu besar di dalam hidupnya. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana reaksi daripada Petrus terhadap berkat Tuhan, yaitu Petrus akhirnya mengikut Yesus. Terambil dari mana? Di ayat yang Lukas 5 ayat yang ke-11 ya. Lukas 5 ayat yang ke-11 di sini dikatakan, dan sesudah mereka menghalai perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatunya lalu. Tetapi hari-hari ini kembali di dalam Alkitab juga ada dikatakan ada orang anak muda yang kaya. Ketika anak orang muda yang kaya ini memperlihatkan segala harta dan kemuliaannya, maka ketika Yesus mengatakan pergilah dan berikanlah dan berkatilah mereka yang kesusahan, maka dia merasa bahwa berkat itu kan hasil kerja keras saya, apa yang saya berikan kepada orang lain, maka dia pergi meninggalkan Yesus. Tapi yang kebalikan daripada perjalanan kehidupan kita di sini yang digambarkan oleh Petrus, ketika dia diberkati oleh Tuhan, ketika dia dilimpahi oleh Tuhan dengan segala berkat, justru dia meninggalkan berkat itu, justru
justru dia mencari sang pemberi berkat itu sendiri. Ini yang menjadi sebuah problem di dalam hidup kita. Mencari mujizat, mencari berkat, tapi kita lupa mencari sang pembuat mujizat, sang pembuat berkat itu sendiri. Tapi kita getol, Tuhan berikan mujizatmu, Tuhan berikan berkatmu, tapi kita lupa dan mencari sang pembuat mujizat itu sendiri. Saudaraku, inilah gambaran yang diberikan oleh Petrus. Bagaimana Petrus diberkati oleh Tuhan dan bagaimana dia menyikapi berkat yang diberikan oleh Tuhan di dalam hidupnya. Menyadari bagaimana Petrus ada di dalam Tuhan. Petrus mengatakan ketika Petrus sudah diberkati oleh Tuhan dan dia mengatakan, Tuhan pergilah daripadaku. Kira-kira agak janggal ya bahasa ini yang disampaikan oleh Petrus. Harusnya Petrus mengatakan haleluya, praise the Lord, ya gitu kan? Mungkin begitulah, karena kita diberkati ya. Tapi Petrus dengan penuh penyadaran diri dan dia mengatakan, Tuhan, aku ini adalah orang yang saya sendiri pun mengatakan, ketika saya mungkin mendapatkan berkat daripada Tuhan, dari orang lain dan lain sebagainya, maka saya akan mengatakan, terpujilah Tuhan, dimuliakanlah Tuhan. Tetapi Petrus tidak. Ketika Petrus mengalami berkat yang melimpah, bahkan perahunya hampir tenggelam, dan dia menyadari dirinya di hadapan Tuhan, dan dia mengatakan, aku ini adalah orang yang berdosa. Berbeda sekali cara pandang daripada Petrus dengan kita yang mungkin saat ini. Petrus mengatakan, aku ini orang berdosa, aku tidak layak menerima berkat-Mu Tuhan. Dia menyadari tersungkur di kaki Yesus dan dia mengatakan, pergilah daripada aku ya Tuhan, karena ketidaklayakannya di hadapan Tuhan. Tapi justru itulah cara Tuhan memanggil Petrus. Petrus meninggalkan dan mengikut Tuhan bukan karena dia bangkrut, bukan karena dia tidak apa-apa, bukan karena ini, tapi justru di dalam kelimpahan, justru di dalam kemewahan, kelimpahan. Harusnya dia pergi ke pasar. Ayo kita ke pasar, ayo kita cari langkah dan lain sebagainya, kita jual ini dan lain sebagainya. Tidak, di dalam Alkitab tidak ada dikatakan demikian. Tapi dia meninggalkan segala sesuatunya lalu mengikut Kristus. Saya tidak mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara ketika mendapat berkat tinggalkan itu, tidak. Tapi maksud dari ayat ini mengajarkan kita diberkati maupun diberkati, tetaplah kita berjalan seiringan bersama dengan Tuhan. Berjalan terus mengiringi Tuhan di dalam kehidupan. Kiranya Tuhan menolong kita dan sampai kepada sebuah kesimpulan. Berkat adalah sarana yang Tuhan pakai untuk memberkati umatnya dan sekaligus menjadi berkat bagi keluarga, lingkungan, bahkan bagi mereka yang tidak percaya kepada Kristus. Dan melalui berkat itu Tuhan merindukan umatnya untuk semakin mengenalnya dan lebih dalam dan tinggal di dalam dia kepada sang pemberi berkat itu sendiri. Kiranya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari dari kebenaran firman Tuhan ini saya tidak mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuat sebuah transaksional kepada Tuhan dengan mengatakan, Tuhan aku ingin berikan kepadamu demi segini, maka Tuhan akan mengembalikan berlipat kali ganda. Tidak, itu transaksional ya di dalam iman kekristenan. Tapi saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu Saudara, ketika kita memberikan waktu, tenaga, bahkan perahu dan lain sebagainya kepada Tuhan dengan niat yang tulus, maka Tuhan sendiri pun tahu caranya bagaimana memberkati umat-umat tebusannya.